Shalom Jemaat Every Nation Surabaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program kita Selah. Dan hari ini kita berada di minggu ketiga di bulan Januari 2022. Saya percaya di tahun ini kita akan sama-sama mengalami kesetiaan Tuhan dan kebaikannya yang tidak pernah berubah. Sebelum kita mulai menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih setiamu Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau Tuhan mengawalinya dengan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu biar kami boleh menikmati pribadi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. From darkness to light, from death into life, His grace changes everything. From broken to whole, stained to whiter than snow, His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Has broken the chains, He has conquered the grave. His grace changes everything. By the power of His blood, we are daughters and sons. His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. Forever the victory is won.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita sudah berada di minggu ketiga di tahun ini, namun saya percaya kita masih berada di suasana tahun baru, di mana ada harapan baru, semangat baru, kebiasaan baru, resolusi-resolusi yang baru, dan pastinya ada hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang baru yang kita doakan dapat terjadi sepanjang tahun ini dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin membagikan sebuah bagian dari firman Tuhan di kitab Yesaya pasal 43 ayat 18-21. Mari kita baca bersama-sama. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, pasal 43 ini membahas kelepasan Israel dari pembuangan di Babel karena kasih Allah akan umatnya. Dan dari firman Tuhan ini, saya ingin mengajak saudara untuk merespon tahun yang baru ini dengan 3 hal. Saya percaya kita ini belum terlambat. Dan saya beri singkat 3M. Dan M yang pertama adalah memori atau ingatan. Firman Tuhan di ayat 18 dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, kita seringkali menyimpan hal-hal yang baik untuk dijadikan kenang-kenangan bila kita pergi ke suatu tempat atau merayakan sesuatu, dan sebaliknya kita juga sebetulnya tidak dapat begitu saja melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Dan tahun 2021 telah berlalu dan pasti meninggalkan banyak kenangan, baik itu hal yang indah maupun buruk. Dan selama pandemi ini, jujur saja pasti kita juga memiliki kebiasaan-kebiasaan baru yang positif dan bahkan mungkin kebiasaan baru yang sebaliknya, yang tidak begitu baik atau efektif. Dan saudara, hal-hal yang firman Tuhan katakan di ayat tadi untuk kita tidak ingat lagi, bukan berarti artinya semua hal itu serta-merta kita lupakan di masa lalu. Kita masih perlu belajar dari sejarah, dari pengalaman masa lalu kita, orang lain. Kita perlu mengevaluasi untuk kita belajar baik dari kesalahan maupun keberhasilan di masa lalu. Baru-baru ini bahkan dalam minggu ini pun dalam sebuah kelas kepemimpinan di Every Nation Indonesia, kami juga belajar tentang sejarah gereja. Dan saya sangat banyak belajar dan diberkati melalui kelas tersebut. Presiden Amerika Serikat yang ke-26, Theodore Roosevelt, juga mengatakan, "The more you know about the past, the better prepared you are for the future." Artinya semakin kita mengetahui tentang masa lalu, kita akan semakin siap untuk masa depan. Saudara, firman Tuhan yang datang untuk bangsa Israel ini agar supaya mereka keluar dari perbudakan Babel, tidak lagi hidup memperhatikan hal-hal yang ada di masa lalu, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak ingin mereka hidup seperti cara hidup manusia lama mereka, tidak hidup menurut standar hidup lama mereka yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, belajar dari pengalaman masa lalu itu tidak salah. Namun sebagai umat Tuhan, dasar hidup kita haruslah di atas kebenaran, di atas apa kata Tuhan, di atas apa yang telah Kristus lakukan untuk kita di kayu salib. Jadi mari kita mengingat firman Tuhan dan apa kata firman Tuhan atas hidup kita. Masa lalu boleh mengatakan ini dan itu tentang diri kita, tetapi yang menentukan hidup kita adalah firman Tuhan. Mari kita lihat di Efesus 4 ayat 21 dan ayat 22.
Di situ dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara, pertanyaan kita untuk kita saat ini, apakah manusia lama kita sebelum mengenal Kristus masih berkuasa? Apakah saudara masih dipengaruhi oleh manusia lama Anda, pola pikir manusia lama? Firman Tuhan katakan, tanggalkanlah semua itu. Yang kedua yang ingin saya bagikan adalah momen. Di ayat 19 di Yesaya 43 tadi, kita dapat membaca, di situ dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, bagian ini firman Tuhan mengatakan bahwa Dia hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Dan Tuhan bertanya, belumkah kamu mengetahuinya? Saya percaya Tuhan sedang bertanya untuk setiap kita. At the moment, saat ini, apakah kita sedang aware, menyadari apa yang Tuhan sedang lakukan untuk dan melalui hidup kita at the moment? Maukah kita di awal tahun ini, di tengah-tengah kesibukan kita, memulai hal-hal yang baru, bahkan sebelum kita merencanakan hal-hal yang ingin kita capai sepanjang tahun ini, kita bertanya kepada Tuhan saat ini, Tuhan, apa yang Engkau inginkan untuk aku? Apa yang Engkau sedang ingin lakukan di dalam hidupku dan melalui hidup? Biarlah sepanjang tahun ini, saudara, hidup kita ditentukan bukan karena apa kata tren dunia ini, apa yang sedang hype saat ini, apa yang sedang dicari-cari manusia, apa yang membuat terkenal, apa yang disukai. Mengikuti perkembangan zaman itu baik, saudara. Namun karena kita perlu engage ya dengan culture, kita perlu melibatkan diri dalam budaya dan komunitas, tetapi ingat bahwa firman Tuhan atau Tuhan sendiri, Dialah yang memegang hidup kita. Saudara, dasar hidup kita perlu dibangun di dalam Yesus karena Dia adalah firman dan kebenarannya yang tidak berubah, dan bukan standar dan keinginan dunia yang seringkali berubah dan tidak pasti. Ketika hidup kita berakar di atas dasar yang kuat dan tidak berubah, kita pasti sanggup menghadapi badai hidup maupun keadaan yang tidak menentu. Saudara, setelah kita tahu bahwa Tuhan ingin membawa kita keluar dari manusia lama kita, dari masa lalu kita, hidup lama kita yang sebelum mengenal Kristus. Lantas apakah itu artinya sekarang berarti segala sesuatu yang Tuhan akan berikan benar-benar baru? Baru di sini mungkin tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Bukan seperti, mungkin kita berpikir seperti memiliki baju baru, rumah baru, materi-materi yang baru, gadget baru, atau pekerjaan baru, musim yang baru dan sebagainya. Ya, bisa saja itu dapat Tuhan lakukan. Namun apakah selalu demikian? Kita baca di 2 ayat yang terakhir, di ayat 20. Di situ dikatakan, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, terakhir yang ingin saya bagikan adalah mission atau misi. Allah membawa bangsa Israel untuk kembali mengingat tujuan dan agenda Tuhan yang besar untuk mereka, bahwa melalui bangsa ini akan datang juru selamat dunia. Saudara, Tuhan selalu rindu ingin membawa kita ke dalam agendanya, ke dalam misinya, ke dalam hatinya, agar semakin banyak orang mengenal Dia dan memiliki hidup yang kekal di dalam Dia. Tuhan memberikan hal yang baru yang tidak lekang oleh waktu, yang sekalipun hari berganti hari, tahun berganti tahun berubah, namun ada hal yang tidak berubah.
Peran hidup boleh berubah, tempat tinggal, harta benda, banyak hal dapat berubah. Namun ada satu hal yang tidak berubah, yaitu pribadinya, dan itu termasuk tujuannya di dalam hidup kita. Surat Paulus untuk jemaat di Efesus mengatakan di ayat 23, di pasal 4 ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan di ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, ingatkah bahwa setiap kita dipanggil untuk memberitakan Injil? Hal itu bukan hanya tugas dan kewajiban hamba Tuhan, pendeta, atau orang-orang yang bekerja di gereja. Tapi siapapun kita, dimanapun kita, Tuhan Yesus memanggil kita untuk pergi dan menjadikan murid. Kembali di Yesaya 43 ayat 21 dikatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, maukah saudara menerima misi dari Tuhan untuk hidup saudara? Maukah saudara menjalani hidup sepanjang tahun ini bukan untuk meninggikan nama saudara, melainkan untuk meninggikan dan menghormati Dia yang telah menebus kita, serta pergi untuk menjadikan murid, membawa orang-orang untuk semakin mengenal Tuhan yang mengasihi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah 3M ini dapat menolong kita menjalani tahun 2022. Yang pertama, memory. Patokan hidup kita bukanlah pengalaman hidup, melainkan firman Tuhan. Moment, bukan tren dunia, namun apa kata Tuhan untuk hidup kita saat ini. Biarlah itu yang kita pegang. Dan yang terakhir, mission. Tujuan hidup kita adalah untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Biarlah misi Tuhan yang menjadi tujuan hidup kita. Biarlah Kristus yang menjadi pusat dan ditinggikan di setiap aspek hidup kita. Mari kita memulai tahun baru ini atau menjalani tahun baru ini dengan mengerti bahwa hidup kita bukan bermakna karena seberapa baru hal yang kita akan alami atau barang material yang akan kita punya, melainkan karena hidup kita dibangun di atas dasar yang teguh, pribadi yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh ada di tahun ini Tuhan, sekalipun kami sudah berada di minggu ketiga, tapi kami bersyukur Tuhan karena kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh menjalani tahun ini Tuhan dengan respon yang benar. Bukan saja melupakan hal-hal yang telah berlalu, tapi benar-benar meninggalkan manusia lama kami Tuhan. Manusia lama yang belum mengenal Engkau. Kami mau tinggalkan cara hidup itu untuk kami boleh terus menjalani hidup dan panggilan yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan sepanjang tahun ini, bahkan hari-hari ke depan Tuhan, ke dalam tangan-Mu, mempercayai Tuhan bahwa masa depan yang Engkau berikan untuk kami adalah masa depan yang terbaik. Dan kami mau belajar untuk mengenal apa yang Engkau kehendaki untuk setiap kami saat ini. Bukakan hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan, biar kami boleh mendengar apa yang Engkau mau untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.